Halo Sob, ketemu lagi dengan channel Sobat Football yang akan menyajikan berita seputar sepak bola dunia. Oke, langsung saja kita ke berita utamanya ya Sob. Tottenham Hotspur mendatangkan pemain baru lagi. Destiny Udogie digait Tottenham dari Udinese. Udogie yang berposisi wingback kiri memang sudah diincar sejak lama oleh manajer Tottenham Antonio Conte. Alhasil, manajemen The Lily Whites melakukan pendekatan. Pendekatan itu pun berbuah manis saat Udinese mau menerima mahar 15 juta pounds untuk Udogie. Nantinya nominal itu akan bertambah hingga 20 juta pounds, tergantung dari penampilan si pemain. Musim lalu, Udogie mampu tampil apik dengan bermain 35 kali di Serie A dengan torehan 5 gol. Chelsea selangkah lagi mendatangkan gelandang muda Inter Milan, Cesare Casade. Casade memang jadi incaran banyak klub besar Eropa setelah performa mantapnya bersama tim Primavera musim lalu. Ia membawa tim tersebut juara dengan torehan 17 gol dan 5 assist. Dikutip Football Italia, Chelsea telah memberikan angka 15 juta euro plus bonus 5 juta untuk mendatangkan Casade. Jumlahnya tersebut terbilang besar untuk pemain yang belum pernah merumput bareng tim senior Inter. Casade sendiri akan terbang ke London pekan ini untuk menjalani tes medis dan menuntaskan kepindahannya ke Stamford Bridge. Striker Manchester United, Cristiano Ronaldo, kembali membantah rumor terkait dirinya. Rumor transfer Ronaldo mencuat sejak bulan Juni. Laporan The Times menyebut, CR7 berniat meninggalkan MU lantaran tetap ingin bermain di Liga Champions, saat Setan Merah hanya akan berlaga di Liga Eropa musim depan. Di tengah derasnya informasi soal berita ingin hengkang itu, Ronaldo berkali-kali membantahnya. Pada akhir Juli misalnya, Ronaldo sempat menyebut bahwa media cuma menggoreng isunya demi uang. Sampai akhirnya Ronaldo kembali angkat suara dalam bantahannya terbaru. Ia menyebut media berbohong dan publik akan segera mengetahui jawabannya. Timo Werner mengungkap alasannya pergi dari Chelsea dan kembali ke RB Leipzig. Sebelumnya, bersama Chelsea-nya Tuchel, Werner sukses memenangi medali juara Liga Champions, Piala Super Eropa, dan Piala Dunia antar klub. Meski begitu, Werner kurang tajam usai hanya mengemas 14 gol dan 15 assist dalam total 61 penampilan di seluruh kompetisi. Dilansir Sport, Werner mengungkap alasannya pergi dari Stamford Bridge di musim panas ini. Werner beralasan bahwa ia sudah gerah di bangku cadangkan oleh manajer Chelsea Thomas Tuchel. Juventus berupaya menuntaskan transfer Memphis Depay secepat mungkin. Absennya Angel Di Maria tersebut membuat Juventus kini mengalami krisis penyerang. Federico Chiesa dan Caio Jorge masih menjalani pemulihan cedera. Dan Moise Kean kabarnya masuk dalam daftar jual akibat tindakan indisipliner yang ia lakukan saat pramusim. Dilaporkan Calcio Mercato, hal ini membuat Juventus berniat menyelesaikan transfer Depay sesegera mungkin. Bianconeri diketahui sudah lama mengincar penyerang Barcelona asal Belanda tersebut. Juventus sendiri kabarnya sudah siap memberikan kontrak 2 musim dengan gaji bersih 6 juta euro per musim. Robert Lewandowski meyakini kepindahannya ke Barcelona terjadi di waktu yang tepat. Lewandowski bergabung Barcelona setelah ditebus dengan kesepakatan yang bisa mencapai 50 juta euro. Lewandowski mendarat di Camp Nou setelah 8 tahun yang sukses bersama Bayer dengan memenangi seluruh gelar yang tersedia. Kedatangan Lewandowski menandai perombakan skuad yang dilakukan Barcelona di musim panas ini. Tidak bisa dipungkiri, Barcelona belakangan ini memang seret gelar juara, usai hanya memenangi 1 Copa del Rey. Dilansir Marca, Lewandowski menilai bahwa kedatangannya terjadi di waktu yang tepat. Menurutnya, sudah saatnya Barca mendapatkan banyak gelar juara lagi. Marcelo pertimbangkan kemungkinan untuk gantung sepatu. Kontrak Marcelo di Real Madrid memang sudah habis per Juli 2022 lalu. Marcelo sebenarnya mendapatkan tawaran bermain di liga di luar Spanyol. Akan tetapi, tawaran tersebut tidak menggodanya. Keputusannya bertahan di Spanyol sampai saat ini tidak dibarengi dengan minat klub-klub Liga Spanyol untuk memboyongnya. Dalam laporan Marca, dengan segala kesibukan dan alasan pribadinya, Marcelo lebih dekat dengan keputusan gantung sepatu daripada menandatangani kontrak profesional baru. Kendati begitu, belum ada kejelasan apakah pemain timnas Brasil itu akan memutuskan pensiun di tahun ini atau di akhir kompetisi nanti. Manchester United dikabarkan sudah menyiapkan dana besar untuk mendatangkan gelandang andalan Real Madrid, Casemiro.
Setan Merah dikabarkan sedang berburu gelandang bertahan yang mumpuni. Dua gelandang yang biasa dipakai MU, yakni Fred dan Scott McTominay, tidak cukup bagus dalam dua laga perdana. Oleh sebab itu, Casemiro kini jadi salah satu pemain yang coba didatangkan Man United untuk menambah lubang yang terbuka di lini tengah. Bahkan menurut laporan The Telegraph, MU sudah menyiapkan dana sebesar 60 juta euro untuk memboyong pemain berusia 30 tahun itu. Meskipun begitu, Casemiro dilaporkan tidak berniat mencari klub baru. Ia masih betah dan senang bertahan di Real Madrid sampai kontraknya habis tahun 2025 mendatang. FIFA secara resmi meluncurkan logo Piala Dunia U20 2023 yang akan berlangsung di Indonesia. Diluncurkan bertepatan dengan perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia, lambang tersebut menangkap energi yang semarak dari sebuah turnamen yang akan berlangsung dari 20 Mei hingga 11 Juni 2023. Direktur turnamen FIFA Jaime Yarsa menyebut kalau Piala Dunia U20 2023 akan menjadi sejarah tersendiri. Sebab ini jadi kali pertama Indonesia menggelar kompetisi resmi FIFA. Logo Piala Dunia U20 2023 itu sendiri terinspirasi oleh warna bendera nasional Indonesia, laut biru kehijauan yang mempesona, dan arus yang mengalir melalui kepulauannya. Mahkota di lambang mewakili hasrat global untuk permainan di berbagai benua. Pelatih Madrid Carlo Ancelotti mengaku kaget Toni Kroos tak masuk nominasi Ballon d'Or 2022. Toni Kroos nyaris tidak tergantikan di lini tengah El Real di sepanjang 2021-2022. Kroos tercatat membuat 45 penampilan dengan sumbangan 3 gol dan 3 assist untuk membantu Madrid memenangi La Liga dan Liga Champions. Akan tetapi, Kroos rupanya kurang diperhitungkan di persaingan Ballon d'Or 2022. Padahal dua tandemnya, Casemiro dan Luka Modric, berhasil masuk daftar. Dilansir AFP, pelatih Real Madrid merasa kaget dengan pengumuman nominasi Ballon d'Or karena tak ada nama Toni Kroos dalam daftar tersebut. Namun, ia juga memahami keputusan itu. Manchester United mencoba mendapatkan pemain baru lagi. Christian Pulisic muncul sebagai target baru. Manchester United kesulitan memperkuat lini depannya musim panas ini. Anthony, penyerang Ajax yang semula jadi target utama, belum juga berhasil direkrut. Sementara waktu semakin menipis. Laporan terbaru mengungkapkan MU sudah mengincar setidaknya 2 pemain lain. Pertama adalah Cody Gakpo dari PSV Eindhoven, yang kedua adalah Christian Pulisic. Terkait Pulisic, kesempatan kabarnya terbuka cukup lebar karena penyerang Amerika Serikat itu tak puas dengan kesempatan bermainnya di Chelsea. Musim lalu ia memainkan 22 laga di Premier League dengan hanya 13 kali jadi starter. Marco van Basten mengecam situasi Barcelona saat ini. Krisis finansial yang dialami Barcelona ikut berdampak kepada para pemain. Gaji Gerard Piqué CS dipangkas demi bisa menyesuaikan batas ambang gaji yang ditetapkan La Liga. Kasus Frenkie de Jong menjadi yang paling mencolok. Barcelona masih punya utang 17 juta euro kepada gelandang Belanda itu, tapi terus mendesak memotong gaji sang pemain. Dilansir Ziggo Sport, sikap keras Barcelona kepada de Jong dikritik Marco van Basten. Pemilik 3 titel Ballon d'Or itu menilai Los Culés sudah bertindak kelewat batas. Marc Cucurella nggak kapok rambut gondrongnya menjadi polemik. Ia menegaskan bakal menjaga rambutnya seperti saat ini. Rambut gondrong Cucurella berada di pusaran polemik usai Chelsea berimbang 2-2 kontra Tottenham Hotspur akhir pekan lalu. Ia dijambak Christian Romero namun tak dianggap pelanggaran oleh wasit, yang kemudian diikuti gol kedua Tottenham. Ini berpotensi menjadi kerugian buat pemain-pemain berambut gondrong, sebagaimana yang terjadi pada Cucurella. Tapi dilansir Standard, bek kiri 24 tahun itu tak berniat mencukur rambutnya untuk saat ini. Edinson Cavani dikaitkan dengan klub Spanyol Valencia. Kontrak Cavani di Man United berakhir pada Juli 2022. Penyerang 35 tahun itu tak diperpanjang kontraknya dan dipersilakan angkat kaki dari Old Trafford. Alhasil, Cavani kini berstatus bebas transfer dan belum bergabung ke tim manapun. Beberapa tim sempat disebut-sebut mengincar jasa ex Paris Saint-Germain tersebut. Menukil laporan AS Football, Valencia kini sedang intens mengadakan pembicaraan dengan Cavani. Gennaro Gattuso, selaku pelatih tim yang bermarkas di Mestalla, juga sudah berbicara dengan Cavani 3 pekan lalu. Kylian Mbappe dan Neymar bersitegang di ruang ganti.
PSG memang menang telak atas Montpellier dengan skor 5-2 di Parc des Princes akhir pekan lalu. Mbappe dan Neymar turut bikin gol pada pertandingan Likong itu. Namun media Prancis Le Parisien yang melaporkan bahwa Mbappe dan Neymar akhirnya ribut di ruang ganti. Meski PSG menang, kedua pemain itu emosi dan akhirnya bersih tegang, yang kabarnya sampai dipisahkan Sergio Ramos. Kabar ini melanjutkan rumor soal hubungan Mbappe dan Neymar yang tak harmonis lagi sepanjang musim panas.